Menurut saya ini darurat anak tidak sekolah di Indonesia, dan ini harus menjadi fokus perhatian serius. Mengapa? Banyak, saya di samping kita bicara generasi emas, masih banyak anak-anak Indonesia ya. Kalau secara nasional hampir dengan 4 jutaan anak Indonesia yang tidak sekolah. Dan NTT ada sekitar 145.268 anak tidak sekolah di NTT. Angka besar sekali. Kalau angka seperti itu sama dengan satu kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Kita dari 22 kabupaten, satu kabupatennya itu dihuni oleh anak tidak sekolah. Ini Pak, memohon kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, kita semua, masalah ATS ini kita tidak hanya berharap bergantung pada pemerintah ya. Ini harus menjadi gerakan bersama melalui organisasi-organisasi berprofesi, misalnya kita guru ya kan, pegiat literasi, SP2MI di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Taman Bacaan Masyarakat, Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan, juga Forum PKBM, semuanya, dan masyarakat harus memastikan bahwa tidak boleh ada anak ATS di wilayah kita masing-masing. Orang tua harus memberikan perhatian serius terkait dengan tumbuh kembang anak. Selamat datang di podcast Buletin NTT, berita bermakna inspirasi nyata. Kali ini kita akan membahas tema yang menurut saya sangat spesial untuk kita di NTT. Itu berkaitan dengan persoalan anak tidak sekolah, ATS. Saya kira ATS di NTT itu masih menjadi masalah yang serius, yang saya kira harus kita tangani bersama. Dan untuk membahasnya kali ini kita akan bersama-sama dengan Kakak Polikarpusdo. Beliau adalah Ketua DPW SP2MI NTT. Kakak Poli, apa kabar Kakak Poli? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Iya, senang sekali Kakak Poli bisa hadir di podcast kita kali hari ini. Ya, terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa berdiskusi pada. Iya, Kakak Poli, ini kita tema kali ini kan kita omong soal tentang ATS. Ya, ATS. Sejauh pengetahuan Kakak Poli sebagai pelaku pegiat pendidikan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di NTT, apa menjadi masalah dasarnya sebenarnya? Oke, baik ya. Terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada host ya, Buletin NTT yang sudah berkenan mengundang saya untuk berdiskusi seputar dunia pendidikan non formal dan informal. Ya, dengan fokus temanya terkait dengan anak tidak sekolah ya. Jadi NTT masih menjadi kendala ya, PR besar. Salah satu kita bicara masa depan bangsa, kita bicara generasi bangsa, itu masih ada PR besar kita di NTT, yaitu masih banyaknya anak NTT yang tidak sekolah. Anak tidak sekolah. Nah, ini anak tidak sekolah itu sudah menjadi isu nasional. Dan bahkan di pemerintahan Presiden saat ini, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden itu menerbitkan Perpres, peraturan Presiden. Ya, Perpres. Artinya bahwa ini sejarah perjalanan pendidikan di Indonesia, bahwa peraturan Presiden dalam rangka mitigasi, penanganan, dan pencegahan anak tidak sekolah di Indonesia. Karena kalau sudah Perpres, ya ini perhatian serius ya, ini sudah tingkat nasional ini. Dengan Perpres itu artinya ini sudah lintas kementerian. Ya, ini harus menjadi masalah besar, dan masalah ini harus ya menurut saya ini darurat anak tidak sekolah di Indonesia, dan ini harus menjadi fokus perhatian serius. Mengapa? Banyak, saya di samping kita bicara generasi emas, masih banyak anak-anak Indonesia ya. Kalau secara nasional hampir dengan 4 jutaan anak Indonesia yang tidak sekolah. Dan NTT ada sekitar 145.268 anak tidak sekolah di NTT. Angka besar sekali. Kalau angka seperti itu sama dengan satu kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Kita dari 22 kabupaten, satu kabupatennya itu dihuni oleh anak tidak sekolah. Ini PR yang besar sekali yang harus dituntaskan. Tapi dengan masalah ini melalui pemerintah provinsi ya, Gubernur kita Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena ya, bersama Bapak Wakil
gubernur, Dinas Sudah. Pendidikan juga menerbitkan peraturan gubernur Oh iya. Pergub nomor 5 2026 2025 terkait dengan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah di NTT. Oh iya. Selain ada Pergub jam belajar, ada juga Pergub yang lain, tapi terkait dengan penuntasan atau dalam rangka mengatasi mitigasi anak tidak sekolah ada Pergub nomor 5 2025. Artinya perhatian itu sudah ada dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Di daerah melalui, artinya begini ya, Pergub ini sebagai payung hukum ya, di tingkat provinsi, Perpres sebagai payung hukum di tingkat nasional. Dengan Perpres dengan Pergub artinya bahwa secara regulasi sudah mengaturnya bagaimana langkah-langkah konkret termasuk kebijakan politik dalam rangka untuk menuntaskan masalah anak tidak sekolah. Nah, untuk diketahui anak tidak sekolah itu adalah kategorinya seperti apa sih? Anak tidak sekolah itu ada 3 kategori. Oh iya. Ya, jadi ada 3 kategori anak tidak sekolah. Yang pertama itu kategori yang pertama itu anak yang tidak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah. Atau belum pernah sekolah. Buta huruf begitu. Iya ya. Ya, dan tanda kutip mereka tidak pernah mengenyam pendidikan. Oh iya. Ya, belum pernah masuk sekolah, baik di formal maupun non formal. Iya, iya. Ya. Yang kedua adalah anak yang pernah sekolah dan putus. Oh iya. Yang disebut Drop out, ya. atau putus sekolah. Putus sekolah. Dan yang ketiga anak yang tidak melanjutkan. Artinya dia pernah tamat di jenjang tertentu, misalnya di tamat SD atau paket A, tapi dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya di paket B setara SMP atau di SMP. Oh iya. Jenjang berikutnya. Terus tadi paket A ya. Iya. Terus paket B atau SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau paket C. Nah, ini menjadi persoalan di NTT. Saya kira itu gambarannya. SP2MI NTT sendiri ambil perannya di mana? Ya, SP2MI Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat, sebuah organisasi ya, profesi yang merupakan kumpulan dari para pegiat literasi, pegiat pendidikan masyarakat, ya, atau guru, dosen, atau pemerhati pendidikan, ya, lembaga sosial, yayasan, LSM, PKBM, atau taman baca yang dalam panggilannya ya ingin atau terlibat secara langsung untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan untuk menggerakkan masalah tadi anak tidak sekolah. Jadi SP2MI itu organisasi yang bergerak di pendidikan masyarakat, pendidikan non formal dan informal. Nah, sehingga terkait ATS ini juga salah satu bagian dari tupoksi organisasi. Dia dari tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten kota, gitu. Ya. Mungkin kita sudah sangat jauh, kita sudah sangat serius, tapi boleh tahu latar belakang Kakak Poli sendiri ini apa sebenarnya? Oke, baik, terima kasih ya. Kita sudah sangat serius dari langsung. Saya sesungguhnya seorang praktisi ya, pegiat pendidikan masyarakat. Ya, sejak saya berada di Kota Kupang ya, saya serius sekali dengan membangun sebuah lembaga namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Pusat PKBM itu adalah satuan pendidikan non formal. Selain Sanggar Kegiatan Belajar SKB yang adalah pemerintah, lembaga yang dibangun oleh pemerintah, ada PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dibangun oleh orang perorangan, individu atau masyarakat. Saya dengan latar belakang ya sebagai orang anak rantau di Kota Kupang, melihat fenomena yang terjadi di Kota Kupang dan NTT masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka saya terpanggil ya untuk menceburkan diri di dunia pendidikan masyarakat untuk bersama ya mendorong membangun pendidikan melalui jalur pendidikan non formal gitu. Jadi sejak 2009 terus ya 2009 saya mulai merintisnya dan sangat serius itu 2013 sampai saat ini. Ya, saya tidak kemana-mana walaupun dalam keterbatasan membangun pendidikan non formal ini melalui PKBM Bintang Flobomora. Jadi PKBM Bintang Flobomora Kota Kupang. Puji Tuhan PKBM ini terus berjalan dan berkembang ya atas doa-doa seluruh masyarakat atau teristimewa teman-teman, sahabat-sahabat anak-anak tidak sekolah yang kita sudah dorong mereka untuk kembali bersekolah dengan berbagai program. Di sana ada pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, paket B, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
gitu. Terus ada program life skill juga terkait Iya. dengan keterampilan yaitu komputer, bahasa Inggris. Dulu juga ada program-program lainnya ya terkait dengan penguatan literasi, juga tenun dulu ya, ada menjahit ya Iya. program itu. Sekarang kita konsen bagaimana keterampilan komputer untuk mereka di zaman teknologi dan digital saat ini. Jadi kita ingin anak-anak yang sekolah di PKBM Bintang Flomora itu bukan hanya mereka setara ijazahnya, tetapi setara mutunya, Secara mutu. setara kualitasnya. Dan puji Tuhan, PKBM ini 2016 sampai 2024 itu akreditasi B, 2023, 2024 sampai sekarang, sampai 2028, sekarang itu akreditasi A. Oh Ya, unggul. luar biasa itu. Dan saya kira pendidikan non formal yang notabene menampung anak-anak yang tadi, Ya. yang kebanyakan anak-anak drop out, dia bisa sekolah dengan berbagai persoalan, ya setidaknya bisa membantu orang-orang yang atau masyarakat, teristimewa sahabat-sahabat kita yang dalam tanda kutip mereka memilih jalur non formal dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Jadi salah satu bentuk nyata dukungan dari lembaga ini untuk mengentaskan apa namanya ATS juga. ATS tadi, iya, karena banyak anak-anak yang tidak sekolah itu kita dorong mereka untuk memilih jalur, silakan memilih jalur pendidikan formal atau non formal. Tetapi kebanyakan ya 99% memilih jalur non formal melalui PKBM, pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Karena mereka sudah lama di luar, terus mereka putus sekolah ini kan dengan berbagai kendala. Ada karena faktor ekonomi, ada karena faktor pergaulan, ada karena faktor sosial budaya, ada karena faktor apa namanya kekerasan baik fisik maupun psikis, macam-macam persoalannya. Sehingga itu masuk dalam faktor-faktor itu yang menjadi penyebabnya ATS-nya tinggi. Iya, penyebab ATS tinggi itu. Jadi ekonomi juga berpengaruh. Ekonomi juga, termasuk literasi rendah juga berpendapat. Ya, anak-anak belum bisa membaca, mereka di sekolah belum bisa beradaptasi dengan teman-teman lain, yang membuat mereka minder, ya kan gitu. Ada anak yang karena persoalan kehidupan orang tuanya, misalnya keluar broken home, di keluar kalangan keluarga broken home, anak kehilangan sosok ayah atau ibu, misalnya banyak persoalannya. Jadi anak kehilangan sosok ayah juga berdampak, anak kehilangan sosok ibu karena meninggal atau karena orang tua merantau misalnya. Dan banyak anak-anak di NTT di daerah-daerah tertentu, ya saya tidak menyebutkan daerahnya ya, itu biasanya bapak mama atau salah satu itu merantau. Merantau ke luar negeri, ke Malaysia, ke Kalimantan atau ke daerah lain lah, dengan menitipkan anak mereka ke orang tua atau nenek misalnya. Nah, mereka kehilangan sosok, itu juga berdampak pada tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak punya motivasi, anak punya motivasi ya, karena kehadiran ayah dan ibu tuh sangat berperan untuk memberikan stimulan, motivasi kepada mereka untuk bertumbuh. Jadi bukan soal fisik, tapi psikis. Anak itu lebih paling utama tuh psikis anak. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Kapolri itu adalah berdasarkan pengalaman ya, anak-anak yang datang belajar ke sini. Iya, karena secara riset, saya ini praktisi ya, saya tidak berteori soal selain saya pegiat literasi, pembaca buku ya. Tapi saya bicara ini hasil riset pribadi saya. Ketika anak datang, karena saya membuka lembaga yang mengurus anak-anak yang tadi, dan gitu ada berbagai persoalan. Nah kita mendidik, membina mereka di PKBM ini ya. Ini anak-anak ini datang sekolah belajar. Kita sekarang wajib harus belajar PKBM Senin sampai Jumat ya, mereka belajar. Karena bagi kita bukan soal sekedar mendapatkan ijazah, ya kan, setara, tetapi kita ingin mereka setelah tamat itu mereka punya bekal masa depan. Jadi mereka punya skill, mereka punya hard skill, kemampuan akademik melalui pendidikan yang teratur dan terukur ya sesuai standar kurikulum kita. Terus mereka juga punya soft skill, ada semacam aktivitas kegiatan di lembaga yang mendorong karakter mereka jadi bagus, mereka disiplin, mereka bertanggung jawab, mereka jujur, ya kan? Anak-anak ini tidak sekedar untuk dapat ijazah,
Tapi mereka harus mendapatkan pendidikan, keterampilan dan karakter yang baik. Dan ini yang dibina di lembaga ini. Lembaga ini, karena saya tidak mau lembaga ini akreditasi A, hanya akreditasi A, tetapi harus menunjukkan bukti bahwa outputnya bermutu. Dan kita sudah ribuan output alumni kita, ribuan sudah ada, banyak yang studi S2, ada yang mendapatkan program LPDP, ada yang lolos tentara, ada yang kuliah di perguruan tinggi negeri yang ternama di Indonesia, ya kan, banyak sekali. Jadi saya pikir memang anak-anak ini sebenarnya mereka sesungguhnya anak-anak itu punya kemampuan. Ya, punya talenta, talenta yang Tuhan sudah kasih kepada setiap individu, ya, punya kemampuan. Tapi mereka harus didampingi. Mungkin terbatas juga, ya, terbatas secara ekonomi, kemudian terbatas tadi itu keterbatasan faktor-faktor tadi itu. Ini faktor yang membuat mereka itu putus harapan, daya dorong motivasi mereka akan pupus, hilang atau kurang begitu. Nah, tugas kami, saya selalu bilang ke teman-teman tutor di PKBM, ya, kamu membantu untuk memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak ini, karena anggaplah mereka ini anak kamu sendiri atau adik kamu sendiri. Jadi saya senang sekali saya bertemu dengan para tutor-tutor yang notabene, ya, orang-orang yang penuh dedikasi dan cinta yang besar untuk melayani. Karena begini, kalau tutor-tutor kita yang minta maaf, ya, yang artinya tidak memberi diri dengan motivasi kasih cinta yang kuat untuk anak-anak, saya kira nanti mereka hanya modal misalnya mengajar habis pulang, tidak cukup. Di kesetaraan tidak bisa. Karena bukan soal bisa mentransfer ilmu pengetahuan atau melakukan pembelajaran, tapi bagaimana mendampingi anak-anak ini yang notabene mereka ini sudah lama di luar, ya kan, sudah lama dan tidak menginjak lagi sekolah begitu. Terus mereka dengan berbagai kendala. Butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran. Tapi sejauh ini kendalanya apa? Mengurus anak-anak yang memang dalam segala keterbatasan tadi, ya, dan mereka yang dialami dalam kakak poli sendiri itu apa kendala yang paling sulit? Kendala yang paling sulit itu motivasi sebenarnya. Ya, anak-anak itu kehilangan motivasi. Tadi berbagai persoalan. Nah, kita harus mulai lagi melakukan diagnostik. Diagnostik itu kita melakukan asesmen, ya, non kognitif, ya, untuk menggali, panggil satu-satu anak. Dan itu butuh waktu. Walaupun kita ini sebenarnya bukan belajar khusus psikologi, ya, ilmu fisiologi, tetapi banyak orang tetap juga kita satu-satu. Kalau diagnosa anak itu ibarat seorang dokter mendiagnosa pasien. Jadi kalau kita di PKBM ini kan harus mendiagnosa satu-satu anak, karena ini kan sifatnya privasi, ya, atau apa penyebabnya, atau dialog. Bisa saja dia tidak mau menyampaikan, suruh dia menulis, tulis saja, ceritakan apa aktivitas hidupnya di rumah, terus apa kendalanya dan segala macam. Karena ini sifat privasi dan tidak bisa kolektif, tidak bisa klasikal. Mereka agak tertutup juga, ya? Iya, kan ada anak yang tidak mau menceritakan apa yang dia sedang alami, dan banyak juga anak yang kena kekerasan. Jadi di situ akan terungkap semuanya. Ya, dia trauma juga, misalnya ada kekerasan yang dilakukan di lingkungannya, ada yang di sekolah sebelumnya, ya kan gitu. Faktor-faktor lain yang banyak sekali. Jadi saya tidak belajar khusus soal ilmu psikologi, karena bukan sarjana psikologi, tetapi dengan persoalan yang saya hadapi terhadap anak-anak yang setiap hari dengan kita, ya, dengan berbagai latar belakang. Di situ kita belajar, setiap anak punya potensi, setiap anak punya berbagai hal yang dimilikinya. Nah, tinggal tugas kita bagaimana kita mendukung mereka untuk mereka bisa keluar dari zona-zona kesulitan mereka. Ada 100.000 lebih ATS di NTT. Ada 100.000 lebih. Itu menyebar ke 22 kabupaten kota. Paling banyak itu di mana? Paling banyak ATS di NTT itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan. TTS, ya. TTS karena memang dari jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk dan dua wilayah juga. Penduduk, terus wilayah. Memang salah satu faktor ATS juga itu akses, ya, jarak antara domisili anak dengan sekolah. Di daerah-daerah tertentu itu kan, kalau di SD kan pasti setiap kampung ada SD. Tapi kalau sudah masuk ke SMP agak jauh. Jarak sekolah SMP sudah di tingkat kecamatan misalnya. Sementara kampungnya misalnya di daerah yang
topografinya pegunungan misalnya, atau perbukitan, atau di lembah sungai misalnya, anak kesulitan gitu. Apalagi masuk injak ke SMA, jaraknya lebih jauh lagi. Biasanya SMA kan bukan tiap desa kan, SMA bahkan satu kecamatan baik ada SMA, kalau tidak bahkan satu titik saja di salah satu kecamatan misalnya, atau dua kecamatan satu SMA misalnya. Nah itu kesulitan. Jadi memang kondisi-kondisi yang tadi secara universal, ya toh, kita kumpul-kumpul masalah ini, ya kan, jadi besar akibatnya anak itu. Makanya kita berharap pemerintah ya, karena ini bicara kebijakan pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan masalah ATS ini dengan menghadirkan berbagai program-program pendidikan yang bisa membantu anak-anak. Misalnya kalau di PKBM kan, NTT punya PKBM kan cuma 224 PKBM, yang sekitar 20 atau 21 SKB CNTT, ya kan gitu. Nah dia posisinya kan tidak sampai ke desa-desa kan, gitu. Sementara sekolah juga tadi belum sampai ke sana. Nah memang ini butuh program yang konkret dan secara masif itu menjawab apa yang menjadi tantangan. Memang ada program sekolah jarak jauh dan lain-lain. Kadang juga program-program yang sifatnya top down ini, dari atas ke bawah ini, kadang di level bawah itu kan belum bisa menjalankan dengan maksimal kondisinya. Jadi saya berpikir optimalisasi PKBM itu, tinggal hadirkan PKBM, terus kalau PKBM tidak ada, buka pos belajar di salah satu desa misalnya, terus perkuat mutunya, terus sarana prasarana PKBM. Saya pikir itu bisa menyelesaikan ATS bagi yang mau ke non formal. Bagi yang ke formal ya, kita berharap sekarang ada program revitalisasi sekolah ya, gedung-gedung sekolah. Saya pikir ini penting sekali, karena fasilitas itu bukan soal gedungnya, tapi bagaimana ruang yang nyaman, lingkungan yang nyaman buat anak untuk belajar. Gitu. Jadi pemerintah memang tugasnya tidak bisa ini sifatnya ya harus serius, dan ya kalau menurut saya yang konkret masalah. Masalah di ini ATS ini harus konkretnya apa? Ya kan gitu. Jadi saya punya selalu ya saya gaungkan itu, memang kita tidak bisa berharap pemerintah saja sebenarnya. Masalah ATS ini kan gerakan bersama sebenarnya menurut saya ya. Masyarakat terlibat. Paling utama tuh keluarga, orang tua. Keluarga itu sebagai rumah pertama dan perpustakaan pertama, ya kan? Pendidikan yang pertama dan utama. Nah keluarga itu harus menjadi pionirnya, orang tua, ya kan gitu. Nah kita juga harus memastikan jika kita benar peduli, jadi memastikan bahwa tidak ada lagi satu anak pun di lingkungan saya yang tidak sekolah. Jadi peran saya sebagai masyarakat, misalnya saya di Penfui sini, saya memastikan tetangga kiri, kanan, belakang, depan saya itu tidak ada yang tidak sekolah. Jika ada, kita dorong mereka, kita beri motivasi, kita dorong, bahkan kita fasilitasi. Misalnya itu saya pikir kalau semua tetangga begitu, selesai masalah ATS. Ya kan gitu, bisa teridentifikasi by name, by phone, by address, by man, mana orangnya, alamatnya di mana, kita bisa identifikasi, kita bisa fasilitasi. Ya kan begitu. Pemerintah secara berjenjang dengan berbagai kebijakan kan ada. Sekarang tuh ada PIP, program Indonesia Pintar, ya kan? PIP untuk bagaimana membantu anak-anak yang tidak sekolah tadi untuk bisa mendapatkan PIP. Tapi memang butuh kerja serius ya. Jadi program ada, tetapi kalau di bawahnya tidak salah sasaran juga. Terus yang kedua ada bantuan operasional pendidikan, BOSB untuk pendidikan formal maupun non formal untuk bisa membantu. Karena anak-anak di NTT ya pada umumnya faktor ekonomi tadi yang lebih dominan itu, walaupun misalnya di PKBM Bintang Promora gratis pendidikannya misalnya, ya kan? Tapi kan mereka dari sana ke sini kan transportasi kan bayar kan? Nah ini yang masih jadi PR, ya kan gitu. Misalnya kebutuhan sekolah mereka, maka saya itu ada beli ballpoint tadi, buku tulis itu mau kasih mereka gratis semua itu. Jadi kita tidak sekedar memfasilitasi terkait dengan hal-hal lain, termasuk kebutuhan pendidikan mereka. Jadi buku tulis semua itu berdos-dos, ini untuk bagi kepada peserta didik, warga belajar, paket A, B maupun C. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Kak Kapolri. Kita sudah banyak berdiskusi soal
ATS di NTT, kita Iya. tentu punya harapan ya bahwa suatu saat provinsi NTT ini ya ATS-nya saya kira tidak 100 lah, minimal bisa berkurang dari tahun ke tahun, dan kemudian Ya, kita berharap. kita berharap sih begitu. Iya. Mungkin pesannya dari Kapolri untuk seluruh, mungkin untuk seluruh kita ya, Iya, ya. apa kira-kira? Ya baik, saya kira terima kasih banyak ya host kita, Pak Fabianus ya, host Buletin NTT. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya memohon kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, kita semua, masalah ATS ini kita tidak hanya berharap bergantung pada pemerintah ya. Ini harus menjadi gerakan bersama melalui organisasi-organisasi berprofesi, misalnya kita guru, ya toh, pegiat literasi, SP2MI di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, forum taman bacaan masyarakat, asosiasi tutor pendidikan kesetaraan, juga forum PKBM, semuanya, dan masyarakat harus memastikan bahwa tidak boleh ada anak ATS di wilayah kita masing-masing. Orang tua harus memberikan perhatian serius terkait dengan tumbuh kembang anak, pendidikan, mentransformasi kehidupan generasi kita. Jadi kalau kita bicara soal masa depan bangsa ini, kita harus menata generasinya. Jika tidak, apa menjadi harapan masa depan kita bangsa ini? Kan akan sia-sia gitu. Jadi kalau kita bicara generasi emas seperti tadi kita sudah singgung, ini semacam harapan apa yang kenyataan itu, harapan ada kesenjangan gitu. Kita berharap 2045 generasi emas, ya kan? Iya. Sementara saat ini banyak anak-anak tidak sekolah. Ya, ini PR banyak untuk kita. Jadi harapan saya ya dari rumah kita masing-masing, lingkungan terdekat kita, memastikan bahwa jika menemukan ada satu anak tidak sekolah, kita membantu fasilitasi. Bahkan bahasa yang paling ekstrem bagi saya itu, kita tidak boleh tidur nyenyak jika masih ada satu anak di lingkungan terdekat kita atau samping kiri kanan tetangga kita ada yang tidak sekolah. Saya kira itu. Terima kasih banyak Kak Kapolri untuk sudah berbagi bersama kita dalam podcast Buletin NTT kali ini. Poinnya bahwa kita peduli ATS di Provinsi NTT. Yang paling sederhana yang kita lakukan, kita harus memastikan bahwa di tetangga kita, atau mulai dari rumah kita, tetangga kita, dan kita tidak boleh tidur nyenyak ketika kita melihat masih ada anak dalam rumah atau tetangga kita yang tidak sekolah. Saya kira itu poin. Iya, Bu. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Kami akan terus hadirkan narasumber-narasumber yang saya kira menginspirasi banyak kita pada episode yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa. Buletin NTT, berita bermakna, inspirasi nyata.